Aku membuka mata dan segera turun dari tempat tidur. Karena sang muazin sudah mengumandangkan azan subuh. Gegas aku masuk ke dalam kamar mandi, mengguyur tubuh, menghilangkan hadas besar, dan lekas membangunkan Mas Ibnu. "Memangnya jam berapa, Mai?" tanya Mas Ibnu. Seraya menggeliat seperti ulet keket. "Udah subuh, ayo mandi, kita sholat berjamaah. Sudah lama loh kita nggak sholat bareng-bareng," sahutku, seraya mengenakan pakaian. "Mas absen dulu ya." Dia kembali membungkus tubuhnya dengan selimut. "Berarti nanti malam absen tidur di kamar ini juga ya? Aku nggak mau tidur bareng sama orang yang nggak mau sholat," pungkasku. "Iya deh, sekarang jadi doyan ngambek istrinya Mas." Dia mencolek daguku. Aku mendengkus kesal karena wudhuku jadi batal. Pagi ini, setelah sekian lama, akhirnya kami bisa sholat berjamaah. Hati rasanya tenang sekali setelah melaksanakan ibadah 2 rakaat itu bersama dengan suamiku. Lekas kutadahkan tangan, meminta kepada sang pemilik hati untuk mengembalikan hati suamiku seutuhnya, mengokohkan kembali benteng rumah tangga yang sudah hampir roboh, menjauhkan segala godaan yang membuatnya berpaling dariku. Amin. "Mai, sarapan dulu yuk. Mas kangen masakan kamu," Mas Ibnu berujar sambil menggenggam jemariku. "Kamu berani bayar berapa kalau aku masak buat kamu?" tanyaku lirih. "Kok bayar, Mai? Masa makan masakan istri sendiri harus bayar?" Lelaki berhidung bangir itu menatapku sendu. "Enggak, Mai, jangan goyah. Hanya karena tatapan menghibahnya. Kan hingga beberapa bulan ke depan tugas dapur dan rumah menjadi pekerjaan Lucy, Mas. Jadi kalau aku turun tangan, ya Mas harus bayar." Ya sudah, kita sarapan nasi uduk saja yang murah." Mas Ibnu melipat sajadah dan meletakkannya di tempat biasa. "Kamu aja ya, Mas, yang makan nasi uduk. Aku nggak kepengin," ujarku sambil keluar dari kamar. Aku menghampiri ibu yang sedang menjerang air di dapur dan lekas membantunya. Duh, kalau pagi-pagi udah basah-basah begini, sedap liatnya. Ledek ibu membuat wajahku seketika bersemu merah. "Terima kasih sudah bertahan dengan anak ibu. Kamu gak boleh kalah dari Lucy. Kamu harus rebut kembali Ibnu dari tangannya dan buat dia benar-benar lupa dengan hubungan terlarangnya." Wanita berusia lebih dari setengah abad itu membingkai wajahku. Aku menyunggingkan bibir, gegas kuambil 3 buah cangkir, menuang air panas, mencelupkan teh kantung melati, lalu memberinya sedikit gula. "Anggap saja ini bonus berlian yang mau Mas Ibnu belikan untukku. Mas, ini tehnya," mengangsurkan cangkir teh tersebut sambil tersenyum manis. "Terima kasih, sayang. Akhirnya aku minum teh enak juga. Dari kemarin
minum teh manis bikinan Lucy. Rasanya selalu saja kemanisan. Kalau nggak kemanisan, ya tehnya terlalu kental. Gerundel suamiku, sembari menyesap teh yang aku suguhkan. Aku mendengar seperti ada suara nada dering ponselku. Cepat-cepat aku beranjak dari dudukku, mengambil benda pipi persegi itu, dan melihat siapa yang menghubungiku pagi buta seperti ini. Siapa yang nelpon, Mai? Tanya Mas Ibnu. Mata elang pria berjambang tipis itu tidak lepas dari wajahku. Bram, Mas, jawabku sambil senyum-senyum. Aku tersentak kaget ketika tiba-tiba Mas Ibnu merebut ponselku dan langsung menggeser tombol hijau di layar gawaiku. Gak usah repot-repot, Bram. Gue masih bisa beliin bini gua kalung berlian. Jadi gue inget sama lo. Gak usah sok-sok perhatian sama Mailah. Dia itu sudah punya suami. Cerocosnya tanpa babi bu. Aku tersenyum menang melihat wajah Mas Ibnu memerah padam serta cemburu. Tapi Mas malah bohong, menundukkan kepala, pura-pura bersedih. Ngapain Mas bohong sama kamu, Mai? Nanti malam kita jalan ke toko. Kamu milih sendiri. Ingat, harus yang lebih mahal dan lebih bagus dari yang mau Bram belikan. Yes, terima kasih, Mas. Bergelayut manja di lengan Mas Ibnu. Duduk di depan cermin, memakai serangkaian perawatan, kemudian menyapukan sedikit bedak dan mengaplikasikannya dengan lipstik berwarna merah muda. Tidak lupa juga mengukir sedikit alisku yang memang sudah bagus dari lahir. Setelah itu, Gegas mengganti pakaian dan mengenakan hijabku karena hari sudah beranjak siang. Bu, Mas, aku berangkat kerja dulu. Pamitku kepada suami dan mertuaku. Aku anter, Mai. Mas Ibnu lekas bangun dari duduknya dan mengekor di belakangku. Pakai sabuk pengamannya, biar aman. Kamu juga, jangan lupa pakai sabuk pengaman di hati kamu, supaya aman dari godaan si gondrong itu. Duh, sok puitis pagi-pagi. Sesekali aku melihat ekor mata Mas Ibnu meliriku yang sedang duduk diam di sebelahnya. Apa dandananku? Aneh ya? Mai, Mas Ibnu mengusap lembut pipiku ketika sudah sampai di depan kios milik Mbak Nina. Cup, dia mengecup bibirku dan tersenyum. Aku merasa akhir-akhir ini kami sudah seperti pengantin baru. Mas Ibnu yang biasa cuek menjadi perhatian. Dia juga mau memberiku apa saja yang aku mau. Ternyata jadi istri itu tidak cukup bisa masak dan pandai merawat rumah saja. Kita harus pandai merawat diri juga. Dan jadi suami, jangan bilang, aku menerima kamu apa adanya, hanya karena tidak mau mengeluarkan budget untuk membeli alat tempur buat sang istri. Giliran lihat yang bening, kayak lantai marmer, langsung protes sama istri dan bilang istrinya jelek. Padahal cantik itu perlu modal. Bagaimana istrinya mau cantik kalau cuci mukanya saja pakai sabun mandi?
Kok melamun? Tanya Mas Ibnu, menarikku dari lamunan. Enggak, Mas. Ya sudah, aku kerja dulu. Kamu hati-hati di jalan. Membuka pintu mobil dan lekas keluar. Aku melambaikan tangan ketika Mas Ibnu membunyikan klakson dan menggerakkan kendaraan roda 4 miliknya menjauh. Wah, Bu Maila cantik sekali hari ini, puji Andita, yang ternyata sudah berada di teras toko. Gombal kamu, An, sahutku, seraya mengambil anak kunci dari dalam tas. Tadi suaminya ibu? Iya, An, mengulas senyum. Romantis banget ya. Alisku bertaut mendengar dia bilang suamiku romantis. Jangan-jangan Andita tadi melihat Mas Ibnu mencium bibirku. Biarlah, dia kan suamiku dan masih halal melakukan apa saja denganku. Bersambung.